Black cheese beef yakiniku. Lihat deh, cantik banget gak sih? Ramennya kok ramennya hitam ternyata. Lucu banget ya. Enak, kayak mie ayam. Ada ayam, terus ada bakso gorengnya 2. Tuh, cuma ada apa? Ada loker. Ada loker gak tuh? Yeay teman-teman milenial, kembali lagi sama aku Putri, pastinya di program Try It dan pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang happy pastinya ya. Karena hari ini aku juga happy banget nih, karena aku bisa nemenin kalian, aku balik lagi dan aku mau ngeracunin kalian makanan-makanan yang enak. Hari ini aku mau nge-review salah satu makanan yang menurut aku ya, ini tuh sekarang jadi salah satu menu favorit orang Indonesia. Meskipun ini itu bukan makanan asal Indonesia, tapi kayaknya sekarang siapa sih yang gak suka ramen? Ya gak sih? Saking banyak yang sukanya, makanya bisnis ramen juga makin menyebar luas gitu ya. Mulai dari yang lokal-lokal, brand lokal sampai brand luar ada, dari yang pengusaha kecil sampai pengusaha besar tuh ada. Nah, kebetulan hari ini aku mau nge-review ramen dari Koka Ramen. Kalau teman-teman mau kepoin, teman-teman bisa ke Instagramnya yaitu kokaramenexpress.id, itu bisa lihat lebih detailnya. Tapi hari ini aku udah mesenin 5 menu ramen dan juga 1 gyoza karena kayaknya kalau kita makan ramen gak pakai gyoza biasanya kayaknya ada yang kurang gitu. Makanya aku sekalian pesen gyozanya juga. Tapi di sini ada 5 jenis ramen yang menurut aku ya secara visualnya itu tuh kayak bener-bener the real ramen kayak digambar gitu kan. Kadang-kadang kita kalau beli ramen gambar sama aslinya suka nggak sesuai ya. Tapi menurut aku ini tuh secara visualnya tuh bener-bener menggambarkan ramen yang sebagaimana harusnya gitu. Makanya aku tuh kepo banget. Biasanya aku kalau makan ramen yang standar gitu sih. Maksudnya yang biasanya kayak cuma ramen atasnya ayam atau daging terus telur selesai. Tapi ini tuh kayak itu mie sakura, bukan dong, Indomie. Cuman ini tuh ramennya bener-bener isinya toppingnya banyak banget. Nanti aku bakal tunjukin satu-satu. Yang pertama aku mau nyobain yang ini dulu. Ini tuh ada black cheese beef yakiniku. Lihat deh, cantik banget gak sih? Sebenarnya dia tuh simple kayak ramen di dalam express bowl gitu. Karena memang konsepnya juga express bowl ya. Tapi meskipun konsepnya tuh simple, express, tapi mereka tuh nyajiinnya bener-bener proper banget dan niat. Terus ya satu lagi, pas aku mesen, kita tuh nanti kalian akan dikasih kuahnya secara terpisah sebetulnya. Cuman yang lainnya nih udah aku campur, tinggal satu ini, jadi secara terpisah. Nanti dia tuh bakal naruh di plastik yang bisa buat plastik panas itu, terus dipisahin sama si ramennya udah dalam kondisi di mangkuk. Ini kalau boleh jujur aku tuh kayak nyiumnya dari jauh kayak cukam pempek sih, cuman pas udah deket udah kecium tuh kayak bau-bau saus-saus apa sih namanya, kecap manis gitu, kayak bau-bau kecap manis, kecap asin ya, kok kecap manis, kayak bau-bau kecap asin terus rada-rada amis gitu. Oke, langsung aja kita tuang ya. Wow, kuahnya sih pas ya, nggak kebanyakan tapi nggak kedikitan juga, jadi pas lah. Oke, kita coba. Ini yang pertama, tadi namanya black cheese beef yakiniku. Anyway, ini harganya di 48.000, terus kalau kita nambah cutleries nambah 1.000. Jadi 49. Cheese-nya tuh dia harusnya melt, cuman kayaknya ini udah agak mendingin jadi rada-rada udah kaku gitu. Oh, ini beefnya tuh, beef sama si cheese-nya. Kayak gini, terus ramennya. Ramennya kok ramennya hitam ternyata. Lucu banget ya. Kayak cumi iya. Kayak sotong. Emang sotong sama cumi beda apa sih? Beda ya? Tapi kayak rasanya mirip lah.
Supaya ini agak-agak, dia emang agak keras, tapi pas udah kecampur airnya kalau kita aduk dia gampang hancur lagi. Tuh ya, nih. Kayak apa yuk? Kayaknya dia, kok langsung ketawa gitu sih? Kayak makan makanan karkol gitu lah, yang basicnya tuh karkol. Karkol tuh areng. Ya, cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku cobain polos dulu minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Lagi. Tapi tetap enak sih, maksudnya rasanya tuh kayak ramen pada umumnya aja, cuma visualnya aja hitam, tapi emang agak amis. Kayaknya rada-rada amis gitu, kayak entah amisnya dari isi mie-nya atau emang dari kuahnya. Ya, tapi aku rasa kayaknya dari kuahnya deh. Karena mie-nya sih sebenarnya rasanya kayak plain gitu aja. Terus dia tuh atasnya tadi ada beefnya, aku mau nyobain beefnya juga. Dia tuh menurut aku rasa kuahnya tuh kayak kuah miso sih. Kayak rasa-rasa kuah miso. Jadi ngerti kan rasa-rasa amis, asinnya tuh dapat gitu. Ya. Beefnya dia tuh kayak yang di Marugame Udon kalau kata aku. Enak sih, jujur enak. Kalau kalian pecinta ramen aku yakin banget suka. Jadi dia tuh emang menghadirkan sesuatu yang unik banget. Cuman kalau boleh jujur emang amisnya agak berasa. Kayaknya karena efek si kuahnya sih menurut aku ya. Tapi yang aku salut, dia tuh mie-nya nggak terlalu lembek. Pas kita makan tuh masih ada keras-keras dikit. Jadi kayak tipe mie yang hampir setengah matang. Dan kebetulan aku tipe orang yang lebih suka ramen kayak gitu. Jadi daripada ramen yang lembek banget, ya kan? Dan ini juga agak keriting tuh, bukan tipe ramen yang lurus. Jadi aku suka banget sih. Aku mau nyobain telurnya. Tapi nggak amis kok, meskipun setengah matang. Tapi kayak kurang pedes gitu loh menurut aku, apa ya? Kayak ada kurang sesuatu yang pedes gitu. Tapi dia ada sambalnya, siapa aku kurang aduk ya? Sambalnya tuh dapat, jadi dia dapat ramen, dapat beef, cheese, terus dapat nori, dapat sambalnya juga. Tapi kayak sambalnya kurang berasa, kalah gitu loh sama amisnya. Tapi ini enak sih, serius. Tapi kalau boleh jujur ya, kalau kita lihat namanya itu kan black cheese beef yakiniku. Cheese-nya sih kurang berasa. Cheese-nya kurang berasa entah karena memang dia udah terlanjur mengeras gitu ya. Jadinya kejunya tuh nggak kecampur sama si ramennya, jadinya tuh nggak berasa gitu. Entah emang kejunya aja yang kurang. Tapi jauh ini aku suka sih, maksudnya si warnanya yang black itu tuh tidak mempengaruhi yang lain-lain gitu. Ini pas aku nyoba sambal-sambal dikit akan lebih enak sih. Padahal tipe sambal tuh menurut aku kayak sambal Indonesia. Jadi sambal mentah gitu yang diuleknya tuh nggak sampai halus. Tapi cocok aja. Oke, enak. Aku minum dulu karena kuahnya tuh kayak cukup berminyak gitu. Jadi bikin kita gampang cepet haus. Aku mau nyobain gyozanya dulu kali ya. Jadi yang tadi black cheese beef yakiniku harganya 48.000, sekarang ke gyozanya harganya 32.000 dapat 6. Berarti sekitar 5.000-an. Oke, wow. Kita cobain gyozanya, tapi aku nggak tahu sih ini isinya apa. H-tori gyoza. Apalah, nggak paham. Dia isinya kayak adonan ayam, jadi kayak ayam dicincang gitu, ya. Enak. Cuma rasa dia tuh bener-bener definisi ramen itu definisi Jepang ya. Rasa Jepang banget. Maksudnya tuh nggak diadaptasi sama lidah orang Indonesia menurut aku ya. Enak sih, cuman gimana ya, kalau orang Indonesia tuh kan makanannya dominan bukan amis ya. Ini tuh amisnya berasa banget, minyaknya berasa, kecap asinnya tuh berasa gitu. Kadang-kadang kita kalau makan ramen di Indonesia udah disesuaiin tuh menurut aku. Jadi kayak dominan tuh lebih kerasa asin. Nah, ini tuh bener-bener amisnya dapet banget sih. Tapi kalau kalian yang suka makanan Jepang pasti bakal suka. Lebih enak pakai si sausnya.
Oke, gyozanya enak, cuman ya basic gyoza pada umumnya aja sih. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial wow banget, tapi so far enak. Dia garing juga. Sekarang kita ke sebelahnya. Cheese torikatsu nih. Cheese torikatsu. Jadi dia kalau di menunya tuh ada cheese, dia pasti pakai cheese-nya yang cheese melt terus di atas entah si chicken katsunya atau di atas beefnya. Ya. Oke. Nah, ini ramennya baru nih, ramen normal. Nih. Yang tadi agak-agak nyentrik ya, Wak. Tuh. Ya. Dia sebenarnya warnanya nggak hitam kayak gini karena udah kena kuahnya aja, aslinya putih. Ini karena udah aku aduk. Oke. Kita coba enakan yang hitam atau yang tidak hitam. Biasanya yang hitam lebih manis ya, Ja. Aduh. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Tapi agak bau. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana kayak mie ayam sih. Ini kayak mie ayam. Ini mie ayam deh. Sumpah. Dia teksturnya lebih lengket kayak mie yang kalau direbus sama air yang udah dipakai berkali-kali gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kayak lengket gitu. Kalau ini kan setengah matang tapi dia tuh apa pisah-pisah gitu tuh. Ini tuh kayak lengket banget. Ini tuh lengket banget. Jadi mungkin ini juga pas masaknya udah pakai air yang berkali-kali atau kayak gimana kali ya. Tapi ini lengket banget. Hah? Ngalamun nyari ya, Wak. Bisa. Oke, kita cobain ayamnya. Tapi malah enakan yang hitam loh menurut aku. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena ini terlalu lengket. Tapi sebenarnya kalau rasanya sih sama. Karena dia pakai basic kuahnya juga semuanya sama. Jadi rasanya yang rasa-rasa miso. Rasa kuah miso. Sekarang kita cobain ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ayamnya enak. Serius. Apa? Cuma kejunya lihat deh. Kayak nggak ada meleleh-melelehnya acan gitu loh. Jadi kaku banget. Nih. Tuh. Kayak ya udah nggak bakal kecampur sama kuahnya. Iya, makanya karena udah kelamaan. Nah ya, kita coba cheese-nya. Enak kalau pakai keju, sumpah enak banget. Cuma padahal kejunya enak banget. Mungkin dia tipe keju yang apa ya, kayak kuning banget ya. Jadi keju kuning tuh yang gurih banget. Ada keju putih kan, putih sama kuning. Biasanya yang kuning katanya sih lebih mahal, cuman nggak tahu. Tapi ini enak banget parah. Sumpah, yang kejunya enak parah. Cuman sayang banget, dia nggak bisa nyebar ke si ramennya. Oke. Parah enak banget kejunya. Dia menghilangkan rasa amisnya. Nyam, cuman overall ya udah 2 ramen. Aku cobain yang aku suka banget highlight dari si Koka ramen ini adalah dia ramennya nggak terlalu lembek. Pokoknya itu enak banget, itu aku suka ramen nggak terlalu lembek. Karena kalau terlalu lembek aku biasanya udah skip banget sih. Agak-agak picky juga aku sama ramen. Oke, lanjut. Kejunya enak banget. Oke, sekarang kita ke Karage Kari Ramen. Wow, ini jatuhnya kayak udon sih ya. Nih ya, aku tunjukin untuk visualnya. Karage Kari Ramen, harganya 44.000. Anyway, yang tadi itu cheese torikatsu 44.000 juga. Harganya pokoknya around 40 sampai ke 50.000. Nih ya. Ini Karage Kari Ramen. Jadi atasnya tuh dia kari, chicken karage bumbunya kari, tapi kuahnya tuh tetap sama. Bukan kuahnya kari ya. Takutnya teman-teman ngiranya kuahnya tuh kari, enggak. Kuahnya tetap sama. Menurut aku kuah miso juga. Cuma dia atasnya, kuah soto. Nih lihat deh. Tuh. Udon gak sih ini tuh? Iya kan? Emang udon ya?
Tuh, gede-gede banget. Biasanya kue tiaw lo ya. Tapi jadinya karena dia gede-gede, porsinya sebenarnya nggak gitu banyak gitu loh. Karena besar-besar kali ya. Terus dia di setiap, nanti aku bakal tunjukin detailnya, di setiap menunya dia tuh pasti ngasih sambal. Dan itu kayaknya sambal entah khasnya dia atau kayak gimana. Oke, coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, kayak mie ayam. Sumpah ini enak banget, bumbunya kayak mie ayam maksudnya. Sumpah ini bumbunya enak banget, karinya parah. Asli aku suka sih, cuman ini karinya kok pedes ya? Kayak rica-rica jadinya. Sumpah nih kalau ngeliat detailnya, asli. Ini tuh ada sambelnya. Nih. Tuh. Dia tuh ada sambelnya gitu loh. Jadi nggak pure, kalau kari kan rasanya kari kan harusnya. Tuh dia ada sambel-sambelnya gitu, jadi bikin pedas, tapi enak kok. Aku tuh nggak gitu suka kari juga sebetulnya, cuman ini enak parah. Dan bikin si kuahnya tuh jadi nggak terlalu amis. Kita cobain ayamnya ya. Asli enak banget. Tapi dia tuh kayak lebih mirip makanan India gitu loh. Rasa-rasanya yang bawangnya tuh kuat banget. Tapi ini enak asli. Aku ngebayanginnya si mie-nya nih mie ramen yang biasa tadi, yang tipis kecil, tapi dibumbuin kayak gini kayak lebih enak deh. Karena ini gede-gede banget si udonnya ini. Karena dia saking tebelnya, jadi pas kita makan itu kan bakal banyak banget ya. Jadi bumbunya tuh kayak kalah gitu ya masih rasa tepungnya. Enak banget yang kari juara. Padahal aku nggak suka kari, tapi makan ini aku suka, berarti ini enak banget. Karena karinya tuh nggak 100% kari, tapi kayak ada rica-ricanya dikit. Jadi masuk banget lidah orang Indonesia. Kalau kayak telur dan lain-lainnya semuanya sama lah ya. Terus satu lagi, yang perlu dilihat, dia tuh toppingnya nggak pelit. Jadi kalau bisa dibilang pakai ayam itu bener-bener ayam yang full atas ayam. Jadi bukan kayak kalau kita beli mie ayam kan ya udah ayamnya asal ya. Toppingnya nggak pelit sama sekali. Dan jangan meremehkan si express bowl ini karena porsinya tuh gede. Menurut aku satu orang ini cukup banget. Bahkan kalau yang kayak aku makannya nggak banyak, pasti bakal lebih sih. Oke, lanjut next. Coba yang itu deh, yang polos. Tori Boom Udon. Ini harganya 42.000, ini dia. Visualnya kayak gini. Dia kayaknya sih kayak udon pada umumnya ya, biasa gitu. Jadi kayak udon pakai kuah miso, cuman dia tuh dipakein atasnya tuh ayam. Tuh, ya. Nih kayak gini. Ini sih kalau dilihat dibandingkan yang lain, dia tuh porsinya kayaknya paling sedikit dibandingkan yang lain. Kayaknya nggak membludak yang lain gitu. Oke. Nih ya, dia tuh isinya ada ayam. Ayamnya tuh ada ayam potongan kayak gini. Ini kayak ayam-ayam potongan sei sapi. Jadi yang gede-gede. Tapi dia ada juga potongan yang kecil-kecil. Tuh, kayak potongan mie ayam. Ayam di mie ayam. Oke, kita aduk. Wow. Kok keras yang ini ya. Kuahnya tuh semua sama, aku yakin banget ini kuah miso sih. Bener-bener mirip banget kayak misonya Marugame Udon. Semirip itu. Tuh. Tapi kayaknya udah agak keras. Kita coba aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bener ya ternyata. Yang tadi aku bilang, jadi dia tuh kayak daging diasepin gitu loh. Jadi rasa asap atau rasa-rasa asap gitu tuh pas kita makan berasa banget. Berarti atasnya sih menurut aku kayaknya sei sapi deh. Sei ayam. Ada nggak sih sei ayam? Ya pokoknya kayak ayam tapi dimasaknya tuh kayak
kayak sei sapi. Jadi rasa asapnya tuh berasa banget. Bukannya nggak enak ya, dan bukannya pahit, cuman rasa asapnya tuh berasa. Kalau dia kelihatannya paling simple, paling sederhana, tapi menurut aku rasanya tuh justru paling kompleks. Terus dia dikasih sambal juga, jadi sambalnya ini enak loh, sambal buatan mereka tuh enak. Jadi menurut aku menetralisir si kuahnya tuh yang rasanya agak-agak amis. Telurnya juga enak meskipun setengah matang, tapi dia nggak amis sama sekali. Dan setengah matangnya mereka tuh bukan yang masih berair gitu, cuman si kuningnya masih kayak ada kayak berkaca-kaca. Tapi dia bukan yang nggak matang sama sekali, jadi nggak amis sama sekali. Oke, next. Tadi udah nyobain Toribom udon, sekarang yang terakhir ada Kokamen Free. Kokamen Free harganya 44.000. Kirain ini kita dikasih gratis. Tapi ini istrinya kan istrinya siapa? Isinya tuh paling membludak banget. Kayak maksudnya macem-macem banget dalamnya, lihat tuh. Kayak ada bakso gorengnya, ada ayamnya, telur, nori. Pokoknya isinya tuh paling banyak banget deh ini. Nah, ini juga kuahnya sama, masih pakai kuah miso. Ya, pokoknya semuanya tuh bentukannya serupa deh. Jadi menurut aku express bowl ini adalah dia cuma namanya doang express bowl, tapi ternyata isinya tuh udah kayak makanan satu porsi gede sih. Oke. Ini. Oh, ini yang paling khasnya dia. Oke. Sumpah ini isinya banyak banget nih ya. Ada ayam, terus ada bakso gorengnya 2. Tuh, cuma ada apa? Ada loker. Ada loker gak tuh? Kayak Yamin ya kan? Kayak mie ayam. Terus ada bakso gorengnya gitu lagi. Wow, kok isinya kayak banyak banget. Laper ya, Wak, sumpah. Tapi sambalnya bikin enak loh. Pokoknya kalian harus pakai sambal, tenang aja, sambalnya nggak sepedes itu kok. Sambalnya tidak sepedes itu, dan dia juga ngasihnya kira-kira masuk. Padahal sambalnya kayak sambal Indonesia, kayak sambal pecel, sambal bawang ya biasanya, apa sih? Kayak sambal korek ya, benar-benar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi sama kayak ramen-ramen yang awal itu, kayak yang hitam ini malah rasanya tuh. Cuman toppingnya tuh banyak banget, jadi kita makannya kayak lengkap aja, ada bakso, ada ayam. Jadi aku ngerti sih kenapa ini jadi andalan mereka. Kita cobain bakso gorengnya ya. Ini tuh bakso ikan. Bakso ikan ditepungin. Tuh. Enak. Iya ya, soalnya agak-agak merah kayaknya ya. Ih, ini enak banget. Dapat 2 lagi. Ya. Dia ngebenerin. Oke, enak banget. Baksonya enak. Jadi ternyata dia tuh bakso goreng, bakso ikan yang digoreng. Terus ayamnya juga enak. Dia bener-bener kayak bakso goreng, cuman ini sih bakso ikan. Kalau bakso goreng Malang kan bakso ayam. Ya, ayam atau sapi lah ya. Tapi luarnya kan bentukannya kayak gitu. Nah, cuman ini ayamnya itu dia kayak ayam saus miso. Kalau tadi kan sebelumnya aku cobain tuh, dia ayamnya ayam dibentuk sei bumbunya. Ini tuh kayak mie ayam, jadi kayak ayam dikecapin gitu. Tapi pakainya tuh bumbu miso, jadi bener-bener natural banget. Dan menurut aku plusnya apa yang bikin enak, ini nggak bakal bikin enak soalnya bumbu si toppingnya sama bumbu ramennya tuh sama-sama dari miso. Kalau yang lain kan tadi mie-nya bumbunya miso, tapi atasnya ada yang rasa kari, ya kan, ada yang rasa sei, ada yang rasa cheese. Nah ini tuh bikin gak enak, soalnya bumbu si ramennya sama si bumbu toppingnya itu sama. Menurut aku itu ya, poin plusnya. Terus, dia juga gak pelit banget, lihat ayamnya segede-gede gini, sampai ada tulangnya gitu loh. Jadi kayaknya satu potong ayam, lihat nih, ya. Ayamnya enak banget, asli. Ini satu-satunya menurut aku menu yang amisnya nggak berasa tuh yang ini. Dicatat ya, namanya tadi Kokamen Free dan ini juga menu andalan mereka. Oke, enak banget. Jadi aku nyobain 3 ramen dan 2 udon, meskipun dia brandnya tuh Koka Ramen, ternyata dia ngejual udon juga. Jadi kalau teman-teman pengen
yang satu pengen ramen, satunya pengen udon, bisa banget si Koka Ramen ini. Oke, aku minum dulu. Karena jujur kayak yang aku tadi bilang di awal, jadi kuahnya cukup berminyak dan juga cukup amis, jadi bakal bikin tipe makanan yang bakal bikin kita itu gampang banget cepet aus gitu. Tapi so far enak banget dan ini sangat-sangat merepresentasikan ramen sebagaimana harusnya kayak aku bilang tadi ya, secara visual udah pasti, udah jelas. Itu mirip banget kayak di gambar-gambar ya kan. Secara rasa juga oke banget, porsinya juga oke banget. Percayalah ini porsinya gede banget, cukup jadi dengan harga range 40 sampai 50. Kalau boleh jujur ini worth banget karena kalau kita ke ramen yang di mall itu kan harganya teman-teman tahu ya itu banyak juga di atas 50 ribuan, tapi menurut aku ini worth banget apalagi kalau kalian tuh pengen makan yang simple karena mereka juga nge-serve-nya sangat dengan simple juga. Jadi kalau teman-teman kepo, aku kasih tau lagi Instagramnya itu kokaramenexpress.id atau teman-teman juga bisa pesan online. Cuman perlu di note harga di online itu lebih mahal 20%. Oke teman-teman, sekian review aku di Koka Ramen ini. Aku sih kalau boleh ngasih rate, aku kasih rate 8 ya. Jadi aku sangat amat merekomendasikan buat teman-teman yang pecinta ramen. Apalagi kita nontonnya sambil nonton K-pop gitu kan, atau nonton K-drama. Ini cocok banget sih. Itu ya teman-teman review aku. Kalau teman-teman ada masukan atau mau nge-request mau review apa, boleh banget silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah!